Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بالقبول تمام كل السلم مأمول وبنية أن الله يفتح علينا وعليكم في العارفين فهجينا في الدين وبن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة أن الله يغفر لنا لوالدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن زين الحبشي ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعمر هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة في رأسهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما, dan berkata Ibnu Umar anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata, la an ashhada salata subhi, aku menyaksikan, aku menghadiri salat subuh fi jama'atin, di dalam berjamaah, ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min aguma lailah, daripada aku melaksanakan qiyam lailah. Aku ini loh, salat subuh berjamaah lebih baik, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada malam hari aku enggak tidur ibadah tapi subuhnya salat sendiri. Masih untungan subuh berjamaah walaupun malam harinya tidak berjamaah, walaupun malam harinya tidak qiyamul lail, daripada malam harinya qiyamul lail tapi subuhnya sholat sendiri. Bisa diarahkan yang baru hadir ke tempat yang kosong, panitia. Kenapa? Karena qiyamul lail itu sholat sunnah yang dikerjakan. Kalau sholat subuh itu sholat wajib. Sholat wajib yang dilaksanakan dengan berjamaah itu hebat. Padahal qiyamul lail ya pahalanya besar ya. Kata Nabi, rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat yang dilaksanakan di malam hari sunnah, qiyamul lail, tahajud, itu adalah merupakan barang simpanan berharga daripada barang-barang berharga surga. Sampean kalau punya berlian kira-kira digeledak ndak di jalan?
usah rame, nggak usah rame. Coba panitia jangan rame kalau ngatur. Sampai kalau punya berlian disimpan. Itu namanya kanzun, barang simpanan yang berharga. Punya emas disimpan, itu namanya kanzun, barang simpanan yang berharga. Loh, yang di surga itu nanti yang berharga bukan emas, bukan berlian, itu geledakan emas dan berlian itu. Batu batanya dari emas dan perak. Gelas piringnya itu dari emas dan perak. Kemudian batu-batuannya itu dari berlian-berlian, permata-permata. Jadi tidak ono kesandung waktu kali, tidak ono di sana itu. Batu-batu berharga semuanya di surga. Lu yang berharga di surga itu apa? Yang berharga itu amalnya sampean. Bukan emas, bukan berlian, bukan perak, bukan permata, bukan. Yang berharga amalnya sampean. Yang paling mahal diantaranya adalah sholat di waktu malam. Sholat di waktu malam. Cuma kalau sholat di waktu malam, subuhnya sholat sendiri, rugi. Kata Abdullah bin Umar, aku ini lebih milih sholat subuh berjamaah, enggak qiyamul lail, daripada qiyamul lail tapi sholat subuh sendiri. Cuma bagi beliau enggak, qiyamul lail dan juga sholat subuh berjamaah itu yang hebat. Mbok sampean ya apa? Enggak qiyamul lail, enggak subuh berjamaah. Kadang-kadang enggak subuh babar pisan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi dhulmatil lail, man masya, siapa orang yang berjalan, itu man fi dhulmatil laili, ada di kegelapan malam hari. Karena biasanya gelap malam hari. Sekarang tidak ada yang gelap, Beb. Lampunya terang-terang. Maksudnya kegelapan malam hari, ya waktu malam itu. Siapa orang yang berjalan di malam hari, ilal masajid, menuju ke masjid, untuk ibadah, bukan nyolong. Keluar malam hari pergi ke masjid untuk ibadah. Termasuk malam hari sholat isya, termasuk juga malam hari sholat subuh. Apalagi ditambahi dengan iktikaf di masjid sebelum subuh. Laqiyallah, maka akan menemui Allah Azza wa Jalla binurin, dengan cahaya yang terang, yaumal qiyamah, ada di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu banyak orang nggak tahu arah sehingga kejeblos ke neraka. Yang punya cahaya itu yang dia tadi itu terbimbing menuju ke surga. Jadi nanti orang-orang itu setelah di mahsyar diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan tampak cahaya amalnya. Nanti akan tampak cahaya amalnya. Kalau dia amalnya bagus, mencorong begitu. Enggak punya amal, rengis setengah mati. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh.
Hari itu ada wajah yang hitam, ada wajah yang putih. Tapi bukan karena warna kulit, tapi pengaruh cahaya amal dan iman. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Orang-orang yang wajahnya gelap akan dikatakan, apakah kamu menjadi kafir setelah menjadi orang beriman? Rasakan azab ini karena kamu telah mengkafirinya. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya terang benderang putih, maka dinyatakan di dalam rahmat Allah, di surga Allah, selama-lamanya tinggal ada di dalamnya. Akhirnya orang-orang tadi itu akan digiring menuju pinggir neraka. Ternyata nggak ada jalan, padahal mereka harus melewati neraka untuk bisa masuk surga. Disediakan cuma jembatan sirat yang sangat kecil, lebih kecil daripada satu rambut, lebih tajam daripada pedang. Sak rambut, siapa yang bisa jalan sak rambut itu? Itu pun dibagi 7 sak rambut itu. Terus sak piro cilik? Jentiane sampean wis gede. Sedangkan ini jalannya sangat kecil. Orang segitu banyak berjubel melewati satu persatu jembatan sirat tadi itu. Disitulah yang bisa menyelamatkan nanti orang yang dapat rahmat Allah dirupakan cahaya. Cahaya tadi itu yang akan dia menjadi seimbang, tidak sampai jatuh ke neraka Allah. Disinilah Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu akan menyaksikan orang-orang yang beriman laki maupun perempuan akan berjalan cahayanya. Cahaya mereka di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Nah, kalau sudah begitu, melalui jembatan sirat itu menurut ukuran cahaya. Cahayanya gede, cepat. Cahayanya biasa, kurang. Cahayanya dikit, ya payah juga jadinya. Kalau sudah cahayanya orang mukmin itu besar, neraka sendiri kewalahan untuk menerima. Cahaya apinya kalah, ketutup dengan cahayanya iman. Sampai menyatakan, juz ya mu'min fa inna nuraka yudfi'u lahabi. Cepat-cepat orang mukmin, jangan terlalu lama inti kalau menitih jembatan sirat, karena cahayamu akan bisa mematikan kobaran apiku. Jadi neraka dhewe ndak gelem nrimo, cepetan. Gak kuat aku ndelok cahayamu kata neraka. Itu akan muncul jika orang beriman tadi itu beramal soleh, di antaranya yaitu berangkat ke masjid dalam keadaan kegelapan malam hari. Siapa orang berjalan di kegelapan malam hari menuju ke masjid, bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'in, beri kabar gembira al-masya'in, orang-orang yang banyak berjalan. Masya' fa'al gitu ya, ditakdir wa tikrar. Beri kabar orang yang sering berjalan fiddulam,
melalui kegelapan-kegelapan malam hari. Kemana jalannya? Ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dari kiamat itu cahaya iman yang ada. PLN ndak ono wis waktu itu. Neon, sukle, ndak ada di saat itu sudah. Yang ada cahaya iman, saudara. Waqala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud juga berkata, loh ini kalau gitu perempuan-perempuan Habib keluar malam hari. Nah, bentar dulu kalau perempuan. Lah perempuan itu gimana? Masa nggak bisa qiyamul lail? Boleh qiyamul lail di rumah aja kalau perempuan. Malam hari keluar bahaya, bisa diperkosa nanti. Bisa terjadi masalah yang nggak benar nanti. Kalau perempuan janganlah, kecuali kalau masjidnya berdekatan dengan rumah, boleh perempuan sholat ada di masjid misalnya, nggak ada masalah. Tapi jangan menjadi fitnah. Waduh Ustaz, kalau dia keluar rumah sing ngono di masjid noleh kabeh saking ayune. Wah, jangan. Jangan kalau begitu. Waduh Ustaz, pakai minyak wangi sini masjid iki lho, sampai bingung kondi minyak itu. Jangan kalau begitu. Jadi fitnah itu nantinya. Aduh sapa ketintel Ustaz 70 bungkuk pisan. Ya enggak apa-apa kalau begitu. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu, siapa orang yang membuat senang kepada si man, an yalqallaha, bertemu Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat, musliman, dalam keadaan Islam, falyuhafid, hendaknya dia tadi itu menjaga ala hadhihi shalawatil khamsi, atas ini salat 5 waktu, haitsu yunada, sekiranya dipanggil dia dengan adzan, bihinna, untuk melaksanakan hinna, salat 5 waktu. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala syara'a, telah mensyariatkan, linabiyikum, untuk nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, jalan-jalan petunjuk, wa innahunna, dan sesungguhnya itu salat 5 waktu, min sunanil huda, daripada jalan-jalan petunjuk yang baik. Kepingin ketemu sama Allah, jadi orang Islam sebeneran di hari kiamat. Wah, dari kiamat itu baru orang akan paham. Ternyata yang paling berharga itu Islam. Islam itu Pak, satu-satunya tiket untuk bisa sampean masuk surga. Lek ono tiket ya ditolak di Islamu. Maaf, ndak ada Islam saya metu. Ono neraka. Dilarang orang selain Islam masuk surga. Kepingin ya menghadap kepada Allah dari kiamat dalam keadaan Islam, maka jogon sholat 5 waktu, kata Ibn Mas'ud. Jaga sholat 5 waktu, ada panggilan langsung tanggap, langsung sambut untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hayya ala sholat, cepat. Kenapa? Karena itu adalah Allah yang mensyariatkan kepada Nabi Muhammad. Sunan al-huda, jalan-jalan petunjuk.
jalan-jalan petunjuk. Maksudnya apa lah? Sampean kalau berangkat ke Surabaya ikut petunjuk, berangkat dari Sungi, ana di kono ana catatannya, Surabaya kanan, melok kanan. Surabaya kiri, melok kiri. Nanti ada di Gempol, ada petunjuknya juga, Surabaya kanan, melok kanan. Nanti ada di Porong, jalan tol menuju Surabaya kiri, masuk kiri. Terus begitu sampai ke Ampel misalnya, ngikuti petunjuk jalan, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Nah, sampean kepingin masuk surga. Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad petunjuk-petunjuk jalannya. Apa petunjuk jalannya? Di antaranya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dohor, sholato. Asar, sholat 4 rakaat. Maghrib, 3 rakaat. Isya, 4 rakaat. Subuh, 2 rakaat. Itu petunjuk Sunan Al-Huda untuk menuju ke surga. Lah kalau kamu ngikuti petunjuk itu, maka insya Allah sampai kepada tujuan. Sampean seperti ke Ampel ngikuti petunjuk jalur ke Ampel, berangkat dari Suni, Banyuwangi kanan, Surabaya kiri, mau ke Surabaya belok kanan, tambah atuh dari Surabaya, tutup Probolinggo yang jurusan Jember, mau kemana? Ke Surabaya, keliru baliau. Sampean diajak hayya ala sholat, mau kemana? Ke surga, tapi hayya ila bal-balan, berangkat enggak sholat. Mau kemana? Masuk surga beb, tapi lewat bal-balan, itu enggak ngikuti petunjuk. Cari sholat 5 waktu. Atasimu berbal enggak sembahyang. Murah temen sholat ini bagi umat Islam. Ngatasin dolek uang, delok uang telosoran rebut bal, nempak bal, kadang-kadang ndak sholat keluarganya. Astagfirullahaladzim. Murah temen. Memang banyak orang masuk neraka gara-gara nggak sholat, saudara. Hati-hati. Walau annakum shallaitum, dan seandainya annakum, sesungguhnya kamu semuanya, shallaitum, salat, fi buyutikum, ada di rumah-rumah kamu, la taraktum, berarti benar-benar telah meninggalkan kamu sunnata nabiyikum, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum, dan seandainya kamu meninggalkan sunnata nabiyikum, sunnah Nabi Muhammad, la dhalaltum, maka berarti benar-benar kamu menjadi sesat. Loh, ojo sholat 5 waktu aja yang kamu jaga. Sholat sendiri itu lo tidak benar sebenarnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan petunjuk sunnah yang menjadi petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk masuk surga lewat sholat berjamaah. Nabi Muhammad itu loh, saumur urip belum pernah sholat sendiri, Pak. Nabi, lu sampean wong sungi gitu, duduk Nabi belas, kok sembahyang saumur urip sholat sendiri? Yang memberikan petunjuk untuk sholat berjamaah Allah, sehingga dijadikan sunnahnya Nabi. Nah, kenapa enggak sholat berjamaah? Kalau seandainya misalnya kamu sholat ini, tapi sendiri ada di rumah, itu tidak benar. Berarti kamu telah menjadi ketinggalan sunnahnya Nabi, sesat daripada sunnahnya Nabi, gitu. Padahal sunnahnya Nabi itu petunjuk untuk menuju ke surga.
niatono, jangan sholat sendiri ya. Sholat berjamaah. Kalau adzan disambut itu duduk jawab mari ngono nerusno main kartu nih. Disambut itu langsung sambut untuk melaksanakan berjamaah di masjid. Karena itu dikatakan di sini wa ma min rajulin, dan tidak ada dari seorang yatatahharu, dia bersuci, ada najis dibersihkan, kemudian punya hadas dia wudu, fayuhsinu tahur, dan memperbaiki sucinya, wudunya itu sak sunnah-sunnahnya, kumur, istinsyak, pakai siwak, tiga-tiga, mendahulukan kanan dan kiri, alhasil sempurna sak tungone wudu'e. Thumma ya'midu, kemudian sengaja menuju ila masjidin, kepada masjid. Setelah itu berangkat ke masjid, min hadhil masajid. Kenapa? Udah enggak apa-apa, biar ke tidur. Biar ke tidur. Anak pondok, iya. Hah? Dari iya, terus. Enggak apa-apa, biar. Hasan. Enggak apa-apa. Diangkat ke kamarnya aja. Udah, biar, jangan bingung. Diangkat, saya teruskan ya. Seseorang dia tadi itu berwudu, bersuci, kemudian dia tadi itu wudunya dengan sempurna, dan dia setelah wudu sempurna langsung menuju ke masjid, dengar azan, wudu sempurna, berangkat ke masjid, illa, kecuali kataballah, menulis Allah Ta'ala bikullahu, bagi dia, bikulli khutwatin, dengan setiap satu langkah, hasanah, satu pahala, sak langkah satu pahala, wa yarfa'u, dan mengangkat Allah lahu, bagi dia, biha, dengan satu langkah tadi itu, darajah, 2 derajat, double kebaikannya. Dengar hayya 'alas shalah, setelah jawab adzan dia wudu sempurna, wudunya sak sunnah-sunnahnya, kemudian berangkat ke masjid. Loh, sak langkah itu dapat double. Pertama ngangkat 1 derajat, kedua dia mendapatkan satu pahala. Lah kalau 100 langkah berarti 100 pahala dan 100 derajat. Melakune tok loh ini, belum masuk masjid. Ini hitungan melakune tok. Sampai ada di masjid. Dikatakan oleh Nabi, intidharus shalah, masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, nunggu salat berjamaah. Nunggunya dia sampai salat berjamaah, dihitung salat terus. Hebat kan? Kemudian kalau dia tadi itu setelah sholat, dia duduk ada di situ, malaikat itu saking senangnya sama-sama doakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ditungakno habis sholat si wirid, si itu, si itikaf, ditungakno sama malaikat, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati ini orang, ya Allah. Dengan catatan 2 hal. Pertama, malam yuhdits, tidak dia berhadas, dan kedua, walam yu'zi ahadan, dan dia tidak mengganggu seorang pun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, goblok ngilokno wong, tek wis, malaikat dak ndongakno. Mengganggu orang, nyikut misalnya, mengganggu orang. Enggak mengganggu orang dan tidak berhadas. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, telepon, mandek malaikat.
Iki sembahyang kate kepesing nih rupane. Jadi orang kalau menyambut sholat berjamaah di masjid itu Pak, melakune dihitung ganjaran, di masjid dihitung ganjaran, setelah sholat malaikat ndongakno terus dengan catatan dia masih aktif dalam ibadah, dalam keadaan punya wudhu, dan juga dalam keadaan dia tidak mengganggu seorang pun. Hebat itu. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Malah di sini katakan dan dilebur dari orang tadi itu dengan satu langkah tadi itu satu dosa. Jadi sak langkah itu dapat 3, satu pahala, diampuni satu dosa, diangkat satu derajat. Walaqad ra'aituna, dan benar-benar aku menyaksikan aku ndelok wong sahabat itu. Nah, itu sahabat maksudnya. Kata Ibn Mas'ud, aku ngelihat menyaksikan sahabat-sahabat itu wa ma yatakhallafu anha, tidak yatakhallafu yata'akharu, terlambat atau meninggalkan dan tidak meninggalkan anha daripada sholat jamaah illa munafik, kecuali orang munafik bayyinun nifaq, dhahirun nifaq, dhahir kemunafikannya. Aku loh menyaksikan sahabat saking jaganya sholat berjamaah. Kami tidak menilai orang yang meninggalkan berjamaah dengan sengaja kecuali orang munafik yang zahir kemunafikannya. Nah, jadi di zaman sahabat itu ada yang disebut orang munafik, Pak. Orang munafik itu pura-pura Islam. Sebetulnya kafir hatinya, tapi pura-pura Islam. Pingin dia tadi hidup di antara umat Islam, ya wis pura-pura Islam daripada nanti saya dikucilkan, kurang dihargai, kurang bisa bermasyarakat, ya tak pura-pura wis. Ya nggak kopiah, misalnya nggak serban, ya kumpul dengan mereka orang-orang beriman, ya mau Quran tapi titik, ya kadang-kadang sholat, cuma kalau sholat berjamaah itu jarang, mungkin tidak pernah. Karena itu di zamannya Nabi itu yang enggak hadir sholat berjamaah itu dohir, jelas kemunafikannya, ciri ning ngono. Jadi sahabat itu kuabe sergap berjamaah ke masjid. Enggak ngenteni Jumat tok pol, setiap hari pol, setiap waktu pol itu masjid. Selamat sampai duduk sahabat. Lek sampean sahabat jadi munafik kabeh. Kenapa? Jarang berjamaah sebab di masjid. Selamat kula kali sampean duduk sahabat ini. Gak ono sahabat model begini nih. Sahabat itu rajin sholat 5 waktu. Pol masjid tadi itu setiap waktunya. Yang ninggalkan berjamaah jelas kemunafikannya. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu itu begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa orang berwudu siman, fa asbaghal wudu'a, maka menyempurnakan dia wudunya, sempurna wudunya sak sunah-sunai. Thumma masya ila salatin, kemudian dia berjalan menuju salat, maktubatin, salat yang wajib, berjamaah di masjid. Fa shallaha, maka dia mensolati itu salat yang wajib ma'al imam, bersama imam. Ghufira, maka mengampuni Allah, maka diampuni oleh Allah lahu bagi siman dambuhu, dosanya dia. Dosa lah mbek pangeran gimana njok sepuro sembahyang 5 waktu.
di sepuro insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Risalah yang ketiga selesai. Jadi di sini ditekankan sholat berjamaah pada umumnya, cuma khususnya sholat isya sama sholat subuh itu banyak yang meninggalkan berjamaah. Kalau sholat isya itu ngentengkan karena waktunya panjang, sengko awis turu. Moro-moro subuh, aduh ketelatan subuh. Duduk telat kok nanya nih, ngenteng no itu. Bukan telat kalau begitu. Lah kalau subuh kayak turu. Tangi jam 5, kurang seberapa jam guys? Tangi jam 8. Lah itu bukan berarti keturun saya, duduk keturun kon, turu temenan. Turu temenan nek ngono iku. Nah, karena itu jangan ditinggalkan berjamaah, hati-hatian. Nek perlu sedia beker. Jam 3:30, kring tangi daudu sol, siap-siap tahajud berangkat ke masjid, hebat. Seperti tadi itu ceritanya. Waduh Beb, udah ada beker. Enggak, bangun saya, setiap kentongan. Tung, enggak tangi masih Beb, baduk. Enggak bangun, bom waktu. Sisan saajur sak wonge wis. Nah, karena itu ayo kita betul-betul memanfaatkan sholat ini untuk melebur dosa kita, untuk mendapatkan derajat di sisi Allah, dan untuk memperbanyak pahala. Tadi itu dikatakan apa? Kepingin selamat ada di kiamat, menghadap kepada Allah dalam keadaan Islam. Ada satu ayat Al-Quran, Allah berbunyi gini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak memberikan manfaat malun harta, wala banun dan anak turunan. Manfaat anak turunan masih turunane jenderal, turunane presiden, tidak manfaat hari itu. Kalau di dunia, masya Allah, anak presiden yo dikawal, anaknya raja, tinggalnya di istana, manfaat dari turunannya raja, manfaat dari turunannya presiden. Harta juga begitu, harta manfaat. Yauma la yanfa'u malun, hari tidak memberikan manfaat harta, nanti di kiamat ini. Dunia tidak ada manfaatnya sudah. Wala banun, turunan tidak ada manfaatnya. Illa kecuali man atallaha, orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati selamat. Sebagian orang menyatakan nasab itu gak ono manfaati. Pakai ayat ini, keliru mas. Kalau nasabnya orang yang beriman, itu ono manfaati. Hartanya orang yang beriman ada manfaatnya. Yang dimaksud di sini, hartanya orang kafir dan nasabnya orang kafir tidak ada manfaat. Dengarkan ayat ini berbunyi, yauma la yanfa'u malun, hari tidak memberikan manfaat harta, wala banun dan anak turunan, illa kecuali memberikan manfaat itu harta dan anak turunan, man ata biqalbin salim, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat dari kufur, selamat daripada syirik, selamat daripada penyakit hati.
turunane manfaat, hartanya manfaat. Wong kafir sedekah, wong kafir sosial, ndak manfaat hartanya kalau dia menghadap Allah dengan kafir. Orang mukmin sedekah, orang mukmin sosial, mati dalam keadaan Islam, menghadap kepada Allah dalam keadaan Islam, manfaat hartanya. Orang kafir, bapake ahli ke masjid, bapake orang soleh, bapake nabi kalau perlu, tapi anaknya kafir, enggak manfaat, nasab itu enggak manfaat. Tapi kalau memang anaknya orang soleh, anaknya orang yang baik, anaknya nabi, turunan Kanjeng Nabi, kalau dia tetap beriman, mati dalam keadaan beriman, manfaat nasabi. Ngono lho artinya ayat itu. Itu artinya ayat. Nah, karena itu ojo ngartekno ayat karena kedengkian. Kok manfaat iku nasabe dina kiamat. Sapa wara manfaat asal dipertahankan dengan imannya. Asal dipertahankan dengan imannya. Manfaat keliru ayat itu kalau diartikan begitu. Lihat itu. Illa man atallah biqalbin salim fayanfa' maluhu wa nasabuhu, begitu. Hah? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bisa untuk modal ini ya. Sampean sudah jadi orang Islam. Sampean sudah jadi orang beriman. Dengan sholat 5 waktu ini, ayo kita benar-benar bentengi iman kita. Laksanakan dengan berjamaah. Yohiku sing memperkuat Islammu sampai menghadap kepada Allah membawa Islam. Lah ketika kamu menghadap Allah dengan membawa Islam, sholatnya bagus, turunan wong soleh akan manfaat jadi turunan mereka. Kalau dia tadi itu beramal soleh, maka akan manfaat bagi dia. Lepas imani, masih kon tahu bangun masjid 1000, mati kafir, ndak manfaat itu semuanya. Walaupun kamu tadi itu bin kutub sampai Nabi, kalau matinya kafir, ndak manfaat itu nasabnya. Tapi kalau dia jadi orang baik, manfaat, manfaat nantinya. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.